Ya, jika pada malam yang liar dan panas, kekasihmu tiba-tiba menusukkan moncong pistol ke lambungmu, sebaiknya dengarlah kisah brengsekku ini. Segalanya begitu cepat berubah setelah Hunsa meninggal. Aku, boneka kencana Raja Opium segitiga emas yang disembunyikan dan kelak kau kenal sebagai Zita. Memang tidak mungkin mengikuti upacara kremasi bersama-sama, gerilyawan Shan. Aku tak mungkin mencium harum abu kekasih atau sekedar membayangkan mati perkasa dalam amuk api percintaan. Aku juga tak mungkin berjalan tertatih-tatih di belakang keranda dan mencoba menembakkan pistol di jidat sebelum kekasih lain mempertontonkan kesetiaan hanya dengan menangis sesenggukan. Sejak 1996 yang menyakitkan, Pangeran Kematian memang menyuruhku menghilang ke Perancis. Ia yakin benar, Mongtai Army serdadu kepercayaannya tak mungkin bisa melindungiku dari kekejaman para petinggi junta, sehingga memintaku menyingkir ke negeri yang tak terjangkau oleh bedil dan penjara Burma. Bukankah kau ingin sekali bertemu dengan Maria di Laudres? Bukankah kau ingin mendapatkan tuah Bernadette Sobrios? Tak memilih tanah indah bagi para peziarah itu, sambil memanggul kekecewaan yang teramat sangat, aku terbang ke Lyon. Di kota penuh katedral itu, ia membelikan aku rumah kuno, dan segera kusulap bangunan mirip kastil seram milik pangeran kelelawar itu menjadi hotel sederhana. Jika suatu saat tersesat di jalan Saint Michael, percayalah, kau akan menemukan aku dan Anjali, adik perempuanku, mengelola hotel untuk para turis miskin itu. Di negeri Napoleon, kau tak perlu berbisnis heroin lagi, Zita. Percayalah, sampai aku mati, hotel itu akan tetap berdiri. Tanpa ia berkata semacam itu, aku memang berniat membebaskan diri dari apapun yang mengingatkan aku pada segala yang kulakukan bersama 25.000 serdadu di hutan perbatasan Thailand, Laos, dan Burma. Aku tak ingin lagi dikejar-kejar oleh para cecunguk sialan yang mau dibayar murah untuk memenggal kepalaku. Jika harus membela bangsa Shan, aku tak ingin lagi mengirimkan serbuk iblis ke berbagai penjuru dunia. Ya, aku toh bisa menggunakan cara lain untuk menghabisi para serdadu bengis itu. Kerling mata, jari lentik, dan gairah yang meletup-letup saat aku menari, kurasa cukup menjadi senjata. Hanya aku heran mengapa ia tak mengembalikan aku ke Dhaka, ke kota kali pertama ia memungutku saat aku bermain-main dengan Anjali di sungai Buriganga setelah banjir muson reda. Aku masih ingat pada 1971, saat kotaku menjadi ibu kota Bangladesh, Hunsa meminta ayahku, Hulsan, agar mengurus bisnis heroin di perbatasan Thailand Burma. Karena tak ingin berpisah dari keluarga, ayah mengajak ibu dan kedua anak perempuan bergabung. Masa depan kita bukan di negeri ini, kata ayah kepada ibuku, Katrah. Aku yang waktu itu masih berusia 7 tahun sama sekali tak mengerti maksud ayah. Yang ku tahu, setahun sebelum peristiwa itu, ayah dan ibu tak pernah lagi mengajak aku dan Anjali ke gereja. Tak suka lagi mempercakapkan sayap malaikat dan juga tak mengenalkan kalung salib di leher. Cepat atau lambat, kita akan terusir, kata ayah. Karena itu, ada baiknya kita terima saja tawaran Hunsa.
Percayalah, ini hanya sementara, Katra. Setelah punya cukup bekal, kita akan bermigrasi ke Prancis. Bukankah kau ingin hidup berlumur kasih Maria de Lourdes? Antara lupa dan ingat, setahuku, ibu tak menjawab. Hanya malam itu juga dijemput sebuah jeep. Kami kemudian meninggalkan Dhaka, meninggalkan alunan musik Gombira Batiali, Bawaya, dan Delta Gangga Brahmaputra yang subur. Belakangan aku baru tahu, kami juga harus menghapus kenangan pada angin tropis dengan musim dingin yang sejuk pada Oktober, Maret, dan musim panas Maret, Juni. Dan yang tak mungkin kulupakan tentu saja musim monsun yang hangat dan lembab, serta kota Chittagong yang memiliki pantai terpanjang di dunia. Andai saat itu boleh memilih, aku tentu tak ingin jauh dari kuil Dakeswari, Istana Barakatra, Hosseini Dalan, dan Benteng Lalbagh yang membuatku bangga sebagai putri Bangladesh. Rupa-rupanya ayah tak menduga setelah malam itu kami hanya akan hidup di hutan bersama pasukan bangsa Shan. Akan tetapi, jangan membayangkan di kepung pepohonan kami tak mengenal dunia. Hunza tak membiarkan putri-putri indah seperti kami tak bisa menghitung jumlah bintang di langit. Dengan mengundang guru privat dari Inggris dan legiun asing dari Prancis, ia juga tak membuat kami asing dari peta, kata-kata, dan bahkan senjata dari berbagai bangsa. Dan yang tak terduga, para istri pangeran pendiam itu mengajari kami menari, mengenal bahasa tubuh, erang dahsyat percumbuan, serta memahami keindahan melawan kekejaman para junta. Karena itu tak perlu heran pada usiaku yang ke-20, aku telah mahir membunuh apapun yang berkelebat dengan pistol andalan. Juga tak perlu kaget pada usiaku yang ke-25, Hunza memintaku menjadi kekasih tersembunyi. Siapapun tak akan pernah tahu bahwa kau telah menjadi pewaris tunggal kekuasaanku. Kelak junta boleh menghabisiku, tetapi kau tak akan pernah tersentuh. Kelak aku mungkin akan pura-pura menyerah, tetapi kau akan menyelamatkan bangsa Shan dari penindasan. Desis Hunza sambil terus-menerus mencakar punggungku. Menjadi kekasih tersembunyi sangat makan hati. Dengan cara apapun, kau akan kesulitan mengekspresikan rasa cinta. Hanya memandang takjub keperkasaan kekasih pujaan di hadapan sertu lain, kau akan kesulitan. Hanya mencuri-curi pandang saat pria yang seharusnya lebih pas jadi ayahku memberikan maklumat kepada pasukan. Mata-mata lain akan memelototimu. Karena itu, aku hanya hidup dalam rahasia sedih sang kekasih. Hanya ketika ia mengajakku juga secara sembunyi-sembunyi ke negeri-negeri yang jauh, aku bisa merebahkan tubuh di dadanya. Hanya ketika ia meninggalkan puluhan kekasih di Burma, aku bisa mengukuhkan diriku sebagai sisihan. Pada akhirnya, aku akan tua, Zita. Pada akhirnya, hanya kau yang bisa meneruskan perjuangan bangsa Shan, kata dia sesaat sebelum memintaku bermigrasi ke Prancis. Dan aku tak memintamu kembali ke Dhaka, karena kau tak mungkin bisa memimpin pergerakan di negeri yang hanya memberimu keindahan. Keindahan, aku telah melupakan keindahan sejak hanya aku kenal pertempuran dengan para polisi yang mengejar-ngejar kami dari hutan ke hutan. Aku telah melupakan keindahan sejak para junta memaksa kami untuk segera menyerah dan memaksa tinggal di Rangon tanpa kebanggaan sebagai pejuang. Aku tak lagi mengenal keindahan sejak cintaku kepada sang pangeran kematian hanya bisa disembunyikan di rerimbun dahan. Keindahan, kau tahu,
hanya muncul sesaat ketika bulan seiris jeruk memancarkan sinar tepat di pucuk katedral Saint Jean. Dan sayang, sebagai orang yang terpenjara oleh pekerjaan rutin sebagai pengelola hotel, sungguh tak mudah dan butuh perjuangan panjang agar sampai ke situs peribadatan tak jauh dari Fort View itu. Paling tidak, aku harus berjalan kaki dengan tertatih-tatih ke stasiun Saxe Gambetta, berganti-ganti kereta bawah tanah yang disesaki para imigran, untuk pada akhirnya merangkak ke tebing yang nyaris tegak, lurus dengan langit. Dengan funikular, dengan kereta yang lebih mirip sebagai ular melata menembus lorong-lorong gedung sunyi, selalu kubayangkan penuh kelelawar itu. Kau mungkin menyangka setelah riwayat Hunza habis, berakhir pula nasib hotel tua dan sepasang perempuan yang kesepian. Oh, justru ini kehidupan yang sebenarnya sedang dimulai. Tak terikat kepada siapapun, aku justru berani berbisnis serbuk iblis kembali. Tak mungkin menggerakkan perjuangan melawan kekejaman junta hanya dengan mengandalkan doa para biksu dan duit kropos dari tabungan para pejuang Shan. Aku juga mulai tak suka pada kelembekan Aung San Suu Kyi yang tidak segera habis-habisan menghajar para junta dengan bayonet atau sekedar cakar. Karena itu, ketika bercermin, aku kerap membayangkan diri sebagai serdadu lagi dan mencoreng-coreng wajah dengan watercolor warna hijau. Aku juga mulai berhayal menganggap semua gedung kuno di Lyon sebagai pohon-pohon raksasa di perbatasan Thailand Burma, serba hitam, magis, dan penuh ular yang bisa memangsa musuh yang terjebak dan kehilangan cara untuk menemukan sinar matahari kembali. Tentu aku masih sangat mencintai Hunza, meskipun kurir heroin keturunan Aljazair Spanyol, Algir Duarte, yang memang bermata nakal, mulai berani meremas pantat dan mengajakku mandi bersama dalam kucuran shower yang sering macet, atau memelukku dari belakang ketika aku sedang berdandan di depan cermin buram di kamar pribadiku yang berdekatan dengan gudang. Dan mencintai Hunza, kau tahu, haruslah selalu menganggap diri sebagai pisau atau pistol mematikan bagi para musuh almarhum. Karena itu, kepada siapapun aku tak pernah bercerita mengenai burung-burung dan ratusan angsa Hunza yang ribut tak karuan setiap mendengar derap kaki kuda kami beradu dengan tanah berdebu, atau saat melihat kami berjumbu di rimbun pohon penuh benalu. Juga kepada Duarte, aku selalu waspada dan tak pernah kukatakan mengapa aku tak pernah mau tinggal di Paris atau sekedar berdoa di Katedral Notre Dame dan menikmati panas matahari musim dingin dari sungai Seine. Paris adalah neraka. Iblis manis akan membunuhmu jika kau bermimpi tinggal di kota brengsek itu. Ketahuilah Zita, sejak salah seorang kepercayaanku mengetahui aku mencintaimu, saat itu pula ia berniat membunuhmu. Kau dianggap akan melemahkan perjuangan. Karena itu, begitu tahu kau akan bermigrasi ke Perancis, saat itu pula ia mengirim pembunuhmu ke Perancis. Jadi, percayalah kepadaku Zita, jangan pernah ke Paris, dan jika aku sudah mati, jangan juga pernah bercinta dengan laki-laki dari kota penuh iblis itu. Dulu aku tertawa keras-keras saat Hunza mendesiskan kata-kata busuk itu ke telingaku, dan kini aku juga tertawa terpingkal-pingkal ketika Duarte memamerkan rumah mungil di kawasan bekas biara di jalan Notre Dame, yang di foto terlihat seperti gang penuh reptil, kodok, pengemis, dan sepeda bobrok itu. Ayolah Zeta, aku akan mengubah segala yang tampak seperti neraka sebagai surga. Setiap hari akan kuajak kau bercinta dalam but.
putih sebelum badai tiba. Dengus Duarte sambil menyeretku ke gudang penuh debu. Pada mulanya aku memang agak tergoda untuk meninggalkan Lyon. Aku juga mulai berpikir untuk mengakhiri segala urusanku dengan bangsa Shan. Namun selalu saja, ketika dengus napas Duarte mulai memburu, aku selalu membayangkan lelaki kencana itu berubah menjadi iblis bersayap merah dengan moncong anjing yang melelehkan air liur bacin. Selalu saja aku tak sanggup memeluk atau sekedar mencium kening lelaki indah yang telah malih rupa jadi hewan berbulu runcing itu. Kalau sudah begitu, Hunsa akan muncul dari cermin dan membisikkan kata-kata aneh serupa mantra dari negeri kematian dan menyuruhku mengusir Duarte. Kau yakin dia akan membunuhku? Desisku sambil berharap Hunsa akan menggeleng. Hunsa bergeming. Ia tidak menggeleng, tetapi juga tidak mengangguk. Kau yakin dia musuh terakhir yang harus kubunuh? Kataku sambil merogoh pistol yang selalu kusimpan di pinggang. Dan karena dengan sangat cepat aku mengacungkan pistol ke kening Duarte, lelaki yang hendak mencumbuku dengan berahi yang meluap-luap itu, kulihat menggigil ketakutan. Menggigil ketakutan? Tidak. Matakulah yang lamur. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, ia merebut pistol yang siap kuletuskan. Kini ganti Duarte lah yang menusukkan ujung pistol itu ke perutku. Ya, sudah lama aku menguntitmu, Zita. Sudah lama aku akan membunuhmu. Tetapi Hunsa telah mati. Jenderal-jenderal lain juga sudah kabur ke negeri tetangga. Apalagi yang akan kita bela? Tak kujawab pertanyaan Duarte. Ku pejamkan mataku di layar serba hitam itu. Kulihat Hunsa bersama ratusan serdadu berkuda meletuskan seluruh senapan ke jantung Duarte yang tak terlindung oleh apapun. Dan karena peristiwa itu terjadi berulang-ulang, juga ketika Duarte serius meminangku, kini aku kian yakin di Paris aku tak akan pernah meninggalkan sepasang sandal, sehelai gaun, dan cincin pengantin. Di Paris, kau tahu, hanya ada iblis yang tergesa-gesa mengetuk pintu dan menusukkan pistol di lambungku yang mungkin tanpa kendit pengaman. Sudah mati jugakah Tian?